Dimulai saja nggak apa-apa, Mbak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di acara pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru yang terhormat serta adik-adik yang berbahagia, pada hari ini izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspandriati, biasa dipanggil Puspa dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjadi moderator pada hari ini. Untuk itu, marilah acara hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, pengisian materi oleh Bapak Arif Jamali. Kepada Bapak Arif Jamali, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Puspa. Kelas 11 MIPA 6. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, Panitia MPLS, yang saya hormati anak-anakku panitia MPLS dari OSIS, dari MPK, yang saya banggakan, saya cintai anak-anakku kelas 10, siswa baru SMA Negeri 5 Yogyakarta, sekolah berbasis afeksi, syarat prestasi. Selamat datang di SMA Negeri 5 Yogyakarta, selamat bergabung. Walaupun kita masa pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih dalam tingkat yang tinggi, kita tetap diberi kesehatan dan kita tetap harus melaksanakan pendidikan dalam keprihatinan ini, walaupun menggunakan pembelajaran jarak jauh daring. Diterima itu dengan ikhlas, dengan sabar, lalu berusaha semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin, karena memang kondisi kita yang belum memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka. Tetapi kita harus tetap bersyukur, harus tetap berterima kasih, mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, wali kelas dan anak-anakku sekalian, saya punya waktu tidak terlalu lama untuk memberikan materi pada siang, pagi jelang siang ini. Materinya adalah semangat belajar di masa pandemi. Saya share apa yang ingin saya sampaikan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, saya mulai.
Judulnya Motivasi Belajar di Masa Pandemi COVID. Anda sudah berjuang kan dari SMP, saat itu juga masa pandemi, Anda belajar dari rumah, bersaing dengan siswa yang lainnya untuk masuk di SMA Negeri 5, deg-degan secara online gitu, memantau. Anda sudah mengalami itu. Nah, sekarang sudah masuk di SMA 5, di MACE sudah masuk, sudah berhasil. Anda harus bersyukur itu karena mungkin ada yang punya keinginan masuk di sini tetapi terlempar tidak masuk di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Jadi ini apa ya, anugerah gitu yang diberikan oleh Allah kepada Ananda semua sehingga berhasil masuk ke SMA Negeri 5. Nah, yang ingin saya sampaikan, sebentar kok belum connect. Oke. Nah, saya minta Anda menuliskan cita-cita Anda itu di kolom chat. Itu. Anda tuliskan cita-cita Anda itu di kolom chat. Saya ingin lihat. Anda ingin kuliah di mana itu? Anda tuliskan itu di kolom chat. Oke, saya stop share. Silakan Anda tuliskan. Oke. Kalau memungkinkan dengan jurusannya, fakultasnya. Kelas 11 juga boleh deh. Juga ikut menuliskan panitia. UGM, ITB, UGM Sastra Inggris, Universitas Gajah Mada, Undip, STAN, oh keren-keren, UGM, STAN, UI, UGM Fakultas Kedokteran, UNY, oh, UNY, ITS. Oke. Ini boleh negeri, boleh swasta loh. Anda menuliskan STPN ada, isi, UGM Kedokteran, IPDN, Kedokteran, Visipol, Pondok Kediri, STAN, Akpol. Oke, keren. STAN, UGM, Sekolah Kedinasan. Oke. Ada yang menulis Universitas Freiburg. Oke. Akuntansi, FK, Harvard University. Alhamdulillah, bismillah. HI. Oh. Akuntansi, UI. Oxford University. Al-Azhar University, Kairo. Wow. Tokyo University. Oke. Ada yang nulis. Teknik mesin, Yale University. Kedokteran, UGM. Otomotif, teknik mesin, UNY. Oh, ada banyak nih yang nulis. Oke. Oxford, Perwira TNI, Harvard. Oke. Sudah banyak yang nulis. Hampir semua ada yang menuliskan. Tadi ada beberapa yang menuliskan universitas yang diinginkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Wah, itu oke, itu cita-cita.
kalau memungkinkan Anda tulis itu secara baik, ditempel di kamar Anda, memungkinkan nggak itu menjadi motivasi Anda? Hanya sebagai motivasi. Nah, saya ingin lanjut. Saya kembali lagi. Oke. Oke. Tadi sudah Anda menuliskan itu tadi. Sudah banyak sekali yang Anda tuliskan. Nah, ini hasil jalur langsung. Masih ada di bawahnya, masih banyak ya. Apa namanya urutannya. Ini hasil SNMPTN yang sebelah kiri tahun 2020, yang sebelah kanan tahun 2021. Yang dilihat persentasenya yang banyak diterima. Tahun 2020, 4 besar, ini 4 besar ya. 4 manaba, itu yang diterima 83%, 89 yang daftar, 74 yang diterima. Lalu kemudian dilanjut dengan Deliot, 79%, Teladan, 75%, lalu kemudian Mace. 53%. Itu tahun 2020. Tahun 2021 itu Fatma juga nomor 1, tapi turun loh dari 83% jadi 78%. Itu turun. Gitu. Lalu SMA 8 urutannya sama. Juga turun loh dari 79% ke 63,2%. Teladan nomor 3 juga dari 75% gitu yang diterima jadi 62,4%. Mace SMA kita yang dari 50 nomor 4 sama. Tahun ini juga nomor 4. 53% jadi 54,8%. Naik loh, naik 1,8%. Dari 55 jadi 57. Ada 4 kenaikan 2 anak yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Oke, lanjut. Ini memberi gambaran kepada Anda bagaimana kita harusnya punya kemauan, punya cita-cita. Lanjut. Oke. Ini daftar yang diterima melalui jalur SBMPTN. Ini ke bawah masih banyak, ini ke bawah. Gitu. Nah, ini ke bawah masih ada. Wah ini berita di Detik. Ada kelas 12 kemarin. Dapat nilai sempurna UTBK SNMPTN, yang sempurna nilai matematika salah satunya. Anak pedagang lotek lulus kedokteran UGM. Ini anak SMA 5. Jadi betapa punya kemungkinan. Setiap orang pasti punya kemungkinan. Setiap orang pasti punya kesempatan untuk kemudian mencari yang terbaik. Untuk mencapai apa yang kemudian diinginkan dan dicita-citakan. Cuman yang lain bisa di-mute dulu. Oke, saya lanjut. Nah, ini semua bisa mencapai keinginan dan mencapai cita-cita itu. Nah, baik dari ini tadi, dari SNMPTN, dari SBMPTN, ataupun dari manapun itu,
baik negeri maupun kemudian swasta yang Anda ingin cita-citakan itu harus melalui kerja keras, harus melalui usaha, bukan tiba-tiba. Wong berusaha saja belum tentu mencapai apa yang kemudian diinginkan, apalagi tidak berusaha. Jadi mulai kelas 10 inilah punya kemauan, punya cita-cita, punya motivasi yang tinggi, masuk di SMA 5 untuk merebut kemudian yang terbaik. Menurut Anda dan lalu berikutnya serahkan kepada Tuhan, gitu. Apapun nanti hasilnya itulah yang terbaik yang kemudian kita dapatkan. Nah, sekarang bagaimana caranya, motivasinya supaya kemudian kita bisa mencapai apa yang kemudian kita inginkan tadi itu. Bagaimana kita belajar untuk mencapai sukses itu. Nah, karena sekolah sini sekolah afeksi, saya ingin ngambil dari Al-Quran. Gitu. Nanti yang beragama lain bisa cari juga di kitab sucinya masing-masing. Tapi ini bisa juga jadi pelajaran bagi semua agama, bagi kita semua. Ada ayat dalam Ali Imran ayat 142 itu menyebutkan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Saya beri tanda agak besar, masuk surganya itu, surganya ini saya lingkari, gitu. Padahal belum nyata bagi Allah Tuhan orang yang berjihad ini. Dan satu lagi orang-orang yang sabar. Ada 3 kata kunci. Surga, bersungguh-sungguh, jihad itu bersungguh-sungguh, dan orang yang sabar. Ada 3 kategori. Apa namanya kata kunci? 1, ini. 2, sungguh-sungguh. Ini 3, orang yang sabar. Jadi ada 3 kata kunci ini. Nah, kata kunci ini penting. Mari saya ingin terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Kalau kemudian kata kunci ini, pertama surga, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga sabar. Orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, dan orang-orang yang sabar, gitu ya. Nah, sekarang begini. Saya ingin terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, yang kemudian nanti bisa Anda tangkap begitu, apa yang kemudian diinginkan ini. Kalau masuk surga itu bahagia, jadi orang masuk surga itu kan bahagia, surga itu orang yang bahagia. So, kalau begitu, kebahagiaan itu adalah indikator dari orang kemudian surga gitu ya. Nah begini, surga kecil ini surga dunia, gitu. Surga yang gede ini surga di akhirat tadi, gitu. Kalau lulus dari SMA itu bahagia, oke, lulus SMA itu bahagia. Kalau itu bahagia, artinya kita mendapatkan surga. Dalam tanda petik surga dunia. Kalau diterima di perguruan tinggi yang kemudian kita inginkan, tadi di mana ada di Harvard, ada di Oxford, ada di macam-macam itu ya. Tadi disebutkan tadi ada yang jadi TNI, ada yang jadi di Akpol. Itu bahagia gitu. Kalau itu kemudian kita menjadi bahagia, artinya kita dapat surga kecil. Kalau diterima STAN, Akmil, Akpol, ikatan dinas yang lainnya itu kita bahagia, artinya kita dapat surga kecil. Nah, kalau kemudian kita dapat surga kecil ini, apa syaratnya? Sama dengan dapat surga besar ini syaratnya. Harus ada 2, yaitu sungguh-sungguh dan sabar. Apa itu sungguh-sungguh? Karena mencapai surga yang besar itu tadi, itu juga mendapat surga yang kecil ini sama dengan dapat surga yang besar,
Maka harus ada dua spirit, yaitu sungguh-sungguh dan sabar. Apa itu sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu ada dua. Sungguh-sungguh dalam hal spiritual dan sungguh-sungguh dalam hal dunia, dalam hal fisik gitu. Jadi belajar itu mau dimanapun, mau daring, mau luring, gitu, mau jarak tatap muka, mau kemudian jarak jauh, itu spiritnya kalau ingin bahagia itu ada dua ini, sungguh-sungguh dan sabar. Spiritnya dua itu. Karena tadi kalau mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan itu tadi merasa kita bahagia dan itu sama mendapatkan dalam tanda petik surga kecil ini, itu syaratnya sungguh-sungguh dan sabar. Jadi kalau Anda sudah belajar sungguh-sungguh dan sabar, Anda akan mendapatkan kebahagiaan apapun itu hasilnya. Itu. Nah, sungguh-sungguh dalam hal spiritual itu yaitu ya beribadah. SMA kita ini adalah SMA afeksi. Maka beribadah ini penting. Bagi yang beragama Islam, kuatkanlah ibadahnya untuk menenangkan diri. Bagi yang beragama Hindu, Kristen, Katolik, kuatkanlah ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, gitu, ya berdoa. Berdoalah Anda dengan Tuhan, dengan Allah. Dekatkan diri, mintalah apa yang kemudian yang Anda inginkan, tetapi juga mintalah yang terbaik. Kita ini kadang-kadang salah, hanya minta yang kita inginkan, tetapi belum juga minta yang terbaik. Karena yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik. Yang tahu terbaik atau tidak, itu ya Gusti Allah, ya Tuhan. Anda punya keinginan masuk Delyot, masuk Padmanaba, masuk SMA lainnya, gitu. SMA 7 mungkin gitu ya. Tapi menurut Tuhan yang terbaik Anda berada di SMA 5, ya Anda di SMA 5. Itu kalau sudah Anda minta yang terbaik. Berdoa. Ini. Lalu, berbuat baik pada orang lain. Berbuat baiklah pada orang lain. Jangan cari musuh. Karena orang yang berbuat baik pada orang lain itu pasti kebaikannya akan kembali ke kita. Jadi berbuat baiklah Anda pada orang lain. Nah yang terakhir, minta doa restulah kepada orang tua. Jangan membantah itu. Dengan orang tua, mintalah restu dengan orang tua. Oke. Nah yang kedua, gitu, saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas, cepat saja. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam usaha rasional dengan kerja keras. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh tadi. Sinau tenanan. Nah, yang penting belajar. Gitu loh. Bisa nggak bisa itu urusan belakang. Sinau se. Gitu. Ora apa-apa, ora iso, tapi sinau. Punya keinginan sinau, keinginan belajar. Kalau nggak bisa ya bertanya. Terus begitu. Nah, itu Anda akan jadi habit. Akan jadi kebiasaan Anda. Wah, kalau itu sudah ada kebiasaan Anda, berjuang betul-betul, belajar sungguh-sungguh, wah Anda mau kuliah dimanapun besok, itu akan sangat bermanfaat. Anda di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3, atau di kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu akan jadi enak Anda, akan punya kebiasaan. Apalagi kalau Anda sudah bekerja besok itu, orang yang punya jiwa kerja keras ini, belajar ini, itu akan disenangi oleh banyak orang. Anda akan banyak mendapatkan manfaat. Yang kedua, punya cita-cita yang kuat. Karena Tuhan itu akan memberikan yang terbaik kalau kita punya cita-cita yang kuat. Kata Andrea Hirata, kalau Anda baca bukunya, novelnya Sang Pemimpi itu, Andrea Hirata menuliskan dalam novelnya,
bercita-citalah kamu, biarkan Tuhan memeluk cita-citamu. Bermimpilah kamu, gitu. Biarkan Tuhan memeluk mimpimu. Wah, itu kata Andrea Hirata. Gitu. Jadi ini penting, punya keinginan yang kuat. Nah, yang kedua, kan ada dua tuh syaratnya, sungguh-sungguh dan sabar. Nah, yang kedua, sabar. Sabar itu apa? Bukan nerimo. Sabar itu tidak pantang menyerah. Pantang menyerah, kok tidak pantang menyerah, salah. Gitu. Tidak gampang menyerah, gitu. Ngeraiso matematika, saya kan guru matematika. Nggak bisa matematika, tidak menyerah, terus sinau. Gitu. Tidak bisa ekonomi, terus belajar. Itu namanya sabar, orang yang sabar. Tidak baperan, gitu, tidak baperan. Diejek sedikit, tegas, gitu, tidak baperan. Kuat, gitu. Lalu gampang move on. Orangnya itu gampang untuk bangkit lagi. Itu orang yang sabar. Orang yang sabar itu bukan bersedih, tidak. Jadi tidak gampang tidak gampang dia kemudian baperan, tidak gampang ngelukro. Dia selalu berusaha semaksimal mungkin. Itu sabar. Lah kalau dua ini dilakukan di SMA Negeri 5, Anda mulai baru kelas 10 nih, mumpung baru kelas 10 nih. Gitu, punya tadi keinginan yang banyak tuh di chat, kolom chat tadi itu. Ini Anda bisa kemudian membuat perjalanan pembelajaran Anda itu akan menjadi habit dalam kehidupan Anda. Anda akan menjadi orang yang sungguh-sungguh secara spiritual, berdoanya kuat, dekat dengan Tuhan secara kuat, gitu ya. Anda baik dengan setiap orang, Anda tidak punya musuh, punya teman cukup banyak, gitu. Anda aktif berorganisasi, tapi sisi yang lain Anda menjadi pembelajar yang tangguh, gitu. Tidak gampang menyerah, punya cita-cita yang kuat, gitu, gampang move on. Wah, itu kalau itu sudah terbentuk, maka pembelajaran di masa pandemi ini yang kemudian gampang sekali loh kita ini ngelokro. Anda kayak gini nih ya, misalnya satu saat pembelajaran gurunya Anda matikan kamera gitu, misalnya matikan ini. Lalu kemudian Anda keluar gitu, itu Anda bukan keluar, Anda baringan nggak memperhatikan, kan nggak ada yang tahu. Tapi itu tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu ini tadi, kalau Anda ingin mencapai hasil yang maksimal. Hasil yang setelah Anda berusaha kayak gini ini, lalu serahkan saja kepada Tuhan. Nanti biarlah Tuhan, biarlah Allah yang kemudian menentukan Anda mau kayak apa dan sebagainya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah dengan sungguh-sungguh dan sabar. Ini penting. Jadikan Tuhan tidak alasan untuk menolak keinginan kita. Tidak ada alasan untuk Tuhan itu menolak keinginan kita dengan sungguh-sungguh dan sabar. Atau dengan sungguh-sungguh dan sabar, jadikan Tuhan bersedia untuk menentukan perjalanan hidup kita. Untuk menuntun. Ini penting. Ini penting. Biarkan Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Nah, karena kita ini masih dalam pembelajaran masa pandemi, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Ini masih pembelajaran, masih PJJ. Nah, pembelajaran jarak jauh ini, gitu, pembelajaran jarak jauh ini, PJJ ini, gitu, akan kita lakukan dalam berbagai macam platform. Yang MPLS ini sudah mencobanya, ada grup WA, ada Zoom, ada Google Meet, nanti ada video YouTube yang di-share gitu. Itu mohon untuk dipelajari. Pembelajaran kita masih jarak jauh karena COVID-19 masih cukup tinggi. 2, karena masa pandemi, mohon Anda untuk menjaga keselamatan jiwa Anda. Di kelas 11, kelas 12 banyak yang chat dengan saya. Ada yang terpapar, ada yang sedang melakukan isolasi mandiri.
Mohon dijaga keselamatan jiwa dengan apa? Selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini kurang N, kesehatan. Gitu. Jika keluar rumah pakai double masker. Yang dalam menggunakan masker medis, luar menggunakan masker kain. Dipakai secara benar. Jangan diplotrok-plotrok, gitu. Pakai secara benar ketika keluar rumah. Dimanapun itu. Sudahlah ditahan karena di rumah ada orang tua, ada saudara, ada Anda sendiri yang perlu menjaga keselamatan jiwa. Yang ketiga, jangan berkumpul-kumpul dulu nongkrong, apalagi sambil makan. Pasti copot masker kalau nongkrong sambil makan itu. Pasti maskernya copot. Nah, itu berbahaya karena virus saat itu juga bisa masuk. Karena kita tidak tahu siapa yang sedang terpapar, siapa yang tidak. Maka menjaga lebih baik. Pulang ke rumah kalau sedang pergi, kalau nanti ada kegiatan gitu, jangan lupa mencuci tangan dan bersih diri, mandi dan sebagainya gitu. Ini semua anak-anakku sekalian dalam kerangka itu kita menjaga keselamatan kita. Sudah banyaklah yang terpapar, sudah banyak yang dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga ini semua dengan cara ini tadi. Pembelajaran kita masih jarak jauh. Saya harap tetap semangat, jaga jiwa kita, patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah selalu pakai double masker, dipakai dengan benar, jangan diturunkan, jangan berkumpul-kumpul dulu nongkrong, apalagi nongkrong di kafe sambil makan-makan, kalau itu tempat yang berbahaya untuk penyebaran virus. Pulang ke rumah, ya cuci tangan, bersih diri, mandi, dan seterusnya. Terakhir, yang ingin saya sampaikan anak-anakku, mari kita berdoa supaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kemudahan kepada kita. Ya Tuhan, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau menjadikan kesulitan, kesedihan apapun itu, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan kepada Ananda sekalian. Sekali lagi selamat bergabung di SMA Negeri 5. Mari terus kita gelorakan semangat belajar, kita gelorakan semangat untuk berprestasi, walaupun dalam kondisi yang sedang prihatin ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Jamali yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kami semua. Bagi adik-adik yang belum menyalakan kamera, mohon untuk menyalakan terlebih dahulu karena kami akan mengadakan sesi dokumentasi. Terima kasih. Ini dipoto ya? Iya, Pak. Wah, ya dia apa-apa nih. Ben ngerti nak wis dipoto atau? Baik, Pak. Tolong Ya. untuk adik-adik yang belum on kamera, segera on kamera terlebih dahulu. Saya hitung, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Arif Jamali yang telah memberikan materi pada hari ini. Saya selaku moderator ingin meminta maaf jika banyak kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses ya, sehat-sehat. Makasih Pak Arif.